adalah proses penarikan individu sesuai kebutuhan pada waktu yang tepat, jumlah memadai, dengan kualifikasi yang ditentukan dan mendorong mereka untuk melamar kerja ke organisasi. Penemuan cara yang tepat untuk mendorong orang berkualifikasi melamar pekerjaan sangat penting ketika suatu organisasi membutuhkan pegawai dengan menggunakan sebagai metode rekrutmen. Salah satu metode yang cukup populer dewasa ini adalah penggunaan media website. Kecepatan dan keluasaan jangkauan yang ditawarkan website membuat proses rekrutmen lebih efisien dan efektif, biaya baik bagi kandidat pekerja maupun bagi pemberi pekerjaan. Oleh karenanya, rekrutmen melalui internet ini telah menjadi isu hangat dalam manajemen sumber daya manusia. Khususnya dalam pendekatan rekrutmen telah menjadi bagian integral yang dapat diukur dari alat perekrut. Hakikat rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan jumlah dan kategori pegawai yang diperlukan dalam perencanaan pegawai atau pengelolaan sumber daya secara formal. Pengertian rekrutmen menurut para ahli sebagai berikut. Rifai dan Sagala 2009 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam organisasi. Yuniarsi dan Suwanto 2008 menyatakan bahwa perekrutan merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah pegawai dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Du Bois dan Rothwell 2004 menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Pines 2004 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk melamar posisi yang kosong dalam sebuah organisasi. Tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. 3. Filosofi rekrutmen menurut Shimamura 2004 bahwa rekrutmen memiliki sejumlah filosofi yang penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama internal dan eksternal, yang kedua jangka pendek atau jangka panjang, yang ketiga komitmen organisasi, yang keempat pegawai sebagai komoditas atau pelanggan, dan yang terakhir persoalan etis. Hambatan rekrutmen antara lain: yang pertama karakteristik organisasional, yang kedua citra organisasi, dan yang ketiga kebijakan organisasional. Kebijakan rekrutmen organisasi juga mengarahkan perekrut dalam membuat keputusan penarikan. Berbagai macam kebijakan yang dapat mempengaruhi perekrutmen sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan promosi internal, yang kedua kebijakan kompensasi, dan yang ketiga kebijakan status kepegawaian, yang keempat kebijakan pengangkatan internasional. Tahapan rekrutmen. Tahapan pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui perekrutan. Tahapan kedua, review dan memperbaharui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Tahapan ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat. Tahapan keempat, pilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. Metode rekrutmen yang pertama yaitu teori deret, menentukan jumlah pegawai yang bekerja atau beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Yang kedua yaitu sampel, pengontrolan daftar inventaris pembukuan, kesimpulan ciri-ciri populasi pegawai dan tingkat reliabilitas yang khusus. 3. Program linear, menetapkan sumber-sumber yang jarang dalam kebiasaan yang umum dalam suatu organisasi. Teori keputusan, badan eksekutif yang menetapkan langsung calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Korelasi, membandingkan korelasi fungsional departemen terisi satu apakah menyebabkan terganggunya departemen yang lain.
teori permainan. Metode ini menyajikan rekrutmen melalui persaingan antar pelamar kerja. Metode nomor indeks, ukuran dari turun naiknya harga, jumlah kegiatan organisasi dikatakan dengan suatu produk disajikan dalam nomor variabel. Analisis rentetan waktu, penafsiran penarikan pegawai, biaya pelatihan, dan produksi dalam suatu periode tertentu. Simulasi, pengetesan pekerja melalui suatu simulasi proses pekerjaan rutin dalam jangka pendek atau pada waktu tes. Teknik review, program evaluasi, memberi gambaran kepada calon pegawai yang terima tentang jaringan kejadian dan kegiatan kerja selanjutnya. Statistik card control kualitas, menentukan kelas-kelas departemen dengan kualifikasi syarat kerja untuk dapat memasukinya sehingga dapat mengontrol dan menentukan pekerja mana yang diinginkan. Model inventory, menentukan pegawai dihubungkan dengan inventaris organisasi. Metode integrasi produksi, mengurangi sekecil mungkin biaya pekerja, produksi, dan inventaris. Itu teknik rekrutmen. Teknik rekrutmen yang dimaksud sebagai berikut. Ada dua teknik. Yang pertama itu teknik rekrutmen sentralisasi. Teknik ini biasanya digunakan secara terpusat di kantor pusat organisasi. Jika pegawai akan rekrut sejumlah sangat besar dengan kualifikasi jabatan yang bervariasi, manajemen berkewajiban meminta informasi pada tiap satuan kerja tentang berbagai karakteristik dan jumlah pegawai yang dibutuhkan unitnya untuk periode berikutnya. Hal ini dilakukan karena manajer dapat mengakumulasi kebutuhan pegawai pada organisasinya. Kemudian adalah teknik rekrutmen desentralisasi. Teknik ini terjadi pada organisasi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen pun terbatas dan tidak terlalu besar, dan dalam organisasi mempekerjakan berbagai pekerja. Rekrutmen dengan cara ini dipakai untuk posisi yang profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu organisasi, karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses rekrutmennya. Akan tetapi, kelemahannya pada para pemimpinan tingkat pusat yang akan kehilangan kendali mengenai apakah proses rekrutmen itu dijalankan sesuai dengan peraturan. D. Sumber rekrutmen. Strategi rekrutmen. Menurut Mattis dan Jackson 2003, strategi rekrutmen sumber daya manusia perlu memerhatikan hal-hal berikut. A. Yang meliputi A. Perencanaan SDM, B. Tanggung jawab organisasi, C. Strategi kebijakan rekrutmen, serta D. Metode rekrutmen. 2. Sumber rekrutmen. Menurut Shimomura 2001, terdapat dua sumber utama rekrutmen, yaitu yang dapat digunakan, yakni sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yang dimaksud berkenaan dengan pegawai-pegawai yang ada pada saat ini di dalam organisasi, sehingga mereka dapat dipromosikan untuk mengisi posisi yang lowong atau kosong. Sedangkan sumber eksternal adalah individu yang pada saat dilakukan rekrutmen tidak diberdayakan oleh organisasi. 3. Evaluasi rekrutmen. Evaluasi adalah cara utama untuk menemukan apakah upaya-upaya tersebut efektif dalam aspek waktu dan uang yang dikeluarkan. Sedangkan menurut Mattis dan Jackson 2001 dan Priyansa 2014, terdapat hal-hal umum yang perlu dievaluasi antara lain: A. Jumlah pelamar, B. Tujuan yang ingin dicapai, C. Kualitas pelamar, D. Biaya setiap pelamar, serta E. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong. 4. Pengaruh eksternal pada rekrutmen. Berikut 3 faktor yang mempengaruhi faktor eksternal rekrutmen, yakni A. Kondisi ekonomi, B. Faktor politik, serta C. Faktor geografi. E. Hakikat seleksi. Bagian 1. Pengertian seleksi. Seleksi adalah suatu proses pemilihan calon pekerja yang paling memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengisi kekosongan lowongan pekerjaan. Seleksi dalam hal ini adalah bagian dari proses rekrutmen. Bagian 2. Pendekatan seleksi. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam seleksi pegawai yaitu A. Successive Higher Selection Approach. Dalam pendekatan ini, setiap calon pekerja yang mengisi seleksi diharuskan mengikuti prosedur seleksi secara bertahapan, yang di setiap tahapan seleksi dilakukan pengujian atau evaluasi. B. Compensatory Selection Approach. Pendekatan ini yang mengharuskan seluruh peserta seleksi berkesempatan yang sama untuk mengikuti semua tahapan seleksi yang telah ditentukan. 3. Faktor penting dalam seleksi. A. Keterkaitan pekerjaan. Dua pendekatan penting untuk menentukan validitas alat seleksi adalah berkenaan dengan pendekatan empiris dan pendekatan rasional. B. Kegunaan. Kegunaan dibagi menjadi dua, yaitu legalitas dan kepraktisan.
Bagian 4, hambatan pelaksanaan seleksi. A. Tolak ukur. B. Penyeleksi. C. Persepsi tentang seleksi. D. Hasil seleksi proses pembiayaan. E. Kejujuran pelamar. Bagian 5, alat dan tahapan seleksi. Terdapat sejumlah tes yang dapat dilakukan oleh beberapa organisasi terhadap pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu A. Tes psikologi, B. Tes pengetahuan, C. Tes kemampuan, D. Tes potensi, dan E. Tes kecerdasan, F. Tes kesehatan. Para pelamar yang telah dinyatakan lulus pada seleksi tes tertulis akan dilanjutkan tes wawancara untuk menggali lebih dalam berbagai informasi yang dibutuhkan organisasi perihal calon yang akan direkrut. Wawancara dapat dibedakan menjadi A. Wawancara terstruktur, B. Wawancara tidak struktur, C. Wawancara campuran. F. Masalah etika dalam pelaksanaan rekrutmen. Terdapat berbagai kemungkinan kesalahan penilaian dalam pelaksanaan wawancara yang seyogyanya disadari dan dihindari oleh pewawancara, sehingga hasil wawancara yang dilakukan dapat objektif. Yang pertama, halo effect. Yang kedua, leading question. Yang ketiga, bias personal. Yang keempat, dominasi pewawancara. Akan tetapi, secara umum, beberapa alat dan tahapan seleksi sama seperti berikut. Yang pertama, penerimaan pendahuluan surat lamaran. Yang kedua, pemeriksaan latar belakang calon pegawai. Yang ketiga, pemeriksaan referensi calon pegawai. Yang keempat, seleksi calon pegawai. Dan yang kelima, penjelasan deskripsi jabatan. 6. Wawancara oleh Departemen SDM. Yang ketujuh, wawancara dengan Departemen Pengguna calon pegawai. Yang 8, evaluasi tingkat kesehatan calon pegawai. Yang ke-9, keputusan penerimaan. Yang ke-10, penandatanganan ikatan kerja. G. Analisis biaya dan manfaat dalam rekrutmen. Pelaksanaan rekrutmen dalam suatu organisasi tentu akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembiayaan dimaksud tentu saja harus dianalisis organisasi dengan baik, sehingga manfaat yang diperoleh untuk rekrutmen akan lebih besar dari pengorbanan pembiayaannya. Untuk itu, perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat yang diperoleh organisasi. Artinya diperlukan penggunaan analisis biaya manfaat atau yang dikenal dengan cost-benefit analysis dengan menggambarkan berbagai aspek pengambilan keputusan dan menekankan implikasi ekonomi keputusan-keputusan seleksi. Ada 4 kemungkinan yang terjadi dari suatu proses rekrutmen yang dilaksanakan. 1. Kuadran 1 yaitu keputusan yang benar. 2. Kuadran 2 yaitu keputusan yang salah kesalahan negatif. 3. Kuadran 3 yaitu keputusan yang benar. 4. Kuadran 4 yaitu keputusan yang salah kesalahan positif. Dengan mengoperasikan model kuadran bahwa setiap keputusan dapat dianalisis dan diramalkan keberhasilan rekrutmen yang dilakukan. Pembiayaan yang dikeluarkan dari kedua kesalahan yang terjadi yaitu keputusan yang salah karena kesalahan negatif atau keputusan yang salah karena kesalahan positif dapat diminimalisasi. A. Pengambilan keputusan pengangkatan pekerja. Yang pertama ada model aditif. Model aditif atau additive model merupakan penggunaan model yang mengkonversi skor-skor tes peserta ke berbagai angka biasa lalu menjumlahkannya menjadi skor kumulatif. Yang kedua ada model pisah batas berganda. Model pisah batas berganda ini adalah model non-kompensatori dari seleksi para pelamar yang diminta memiliki tingkat minimal dari setiap variabel prediktor. Variabel prediktor yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama tertulis, pendidikan, pengalaman, dan wawancara. Apabila satu variabel prediktor yang digunakan, model pisah batas yang digunakan yaitu dengan data yang pertama, seberapa banyak lowongan pekerjaan yang mungkin terjadi selama jangka waktu tersebut. Yang kedua, seberapa banyak pelamar kerja yang kemungkinan akan melamar pada periode tersebut. Yang ketiga, kemungkinan distribusi skor yang pelamar atas tes prediktor tersebut. Yang ketiga, model rintangan ganda. Model rintangan ganda adalah suatu pendekatan pisah batas berganda yang berurutan. Model ini dilakukan dengan proses yang berurutan, di mana para pelamar sudah melalui beberapa tahap tes sebelum dipilih menjadi pegawai. 4. Model pencocokan profil. Model ini beranggapan terdapat tingkat-tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh pelamar. Pegawai ideal sering mempunyai kecerdasan rata-rata, berbagai keahlian sosial yang baik, dan mempunyai kebutuhannya rendah untuk mendominasi orang lain, serta tingkat kemampuan perencanaan yang tinggi.
Dalam pencocokan profil, pelamar kerja yang diangkat adalah para pelamar yang mendekati profil ideal. C. Orientasi dan penempatan pegawai. Setelah proses seleksi dilakukan dan telah ditetapkan pegawai baru, selanjutnya orientasi penempatan. Sebelum penempatan dilakukan, diberi kesempatan melihat dan mengenal tempat pekerjaannya. Program orientasi dibagi menjadi dua, yakni topik umum yang paling diminati oleh pegawai baru dan topik spesifik yang berhubungan dengan pekerjaan, yakni 2012. Contoh topik yang biasanya disampaikan ketika orientasi, yang pertama, isu-isu terkini organisasi yang meliputi organisasi dan karyawan, proses produksi, tahapan produksi serta pelayanan, dan lain-lain. Kedua, kewajiban-kewajiban pegawai terdiri dari terkait pekerjaan, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainya. Ketiga, hak-hak yang akan diperoleh pegawai menyangkut kompensasi, asuransi hak cuti, pelatihan, dan lainnya. 4. Hubungan-hubungan yang mencakupi adalah atasan, pelatih, teman kerja, serta bawahan. Setelah masa orientasi, selanjutnya yang akan dilalui penempatan pegawai baru. Menurut Wetter dan Davis dalam YANI 2012, penempatan adalah suatu proses penemuan dan penerimaan dari pelamar-pelamar yang cakep untuk menempati suatu posisi jabatan yang diawali dari proses rekrutmen dan berakhir pada penerimaan surat keputusan penerimaan pegawai. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kategori pengisian suatu proses dapat diisi dari internal dan eksternal. J. Penutup. Rekrutmen adalah sistem dan proses yang diciptakan untuk mendapatkan pegawai yang terkualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah organisasi memerlukan pegawai dan membuka lowongan sampai dengan mendapatkan calon pegawai yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tinggi dari yang terbaik. Teknik-teknik rekrutmen dapat dilakukan melalui asas sentralisasi dan desentralisasi, tergantung pada keadaan organisasi, kebutuhan, dan jumlah calon pegawai yang hendak direkrut. Sumber rekrutmen dapat melibatkan pegawai internal organisasi yang ada atau dari luar organisasi. Sementara itu, dalam mengevaluasi kesuksesan, upaya-upaya perekrutan adalah penting. Hal itu adalah cara utama untuk menemukan apakah upaya-upaya tersebut efektif dalam aspek waktu dan uang yang dikeluarkan. Selain itu, perlu memperhatikan jumlah pelamar, tujuan yang ingin dicapai, kualitas pelamar, biaya per pelamar yang direkrut, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong. Dengan kata lain, proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Seleksi dalam manajemen sumber daya manusia adalah pemilihan terhadap orang-orang suatu proses untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Masalah utama adalah apakah alat dan prosedur seleksi yang digunakan dapat memberi informasi yang penting untuk memilih pegawai dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu keterkaitan pekerjaan, kegunaan, dan kepraktisan.